Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, dengarkan apa kata Udin ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, Ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, di sini ada teks cerita tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putrinya menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disengaja, air yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya,
Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, raja, permaisuri, putri, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan ya. Kemudian, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Iya, kalung yang berupa untayan permata warna-warni. Kemudian yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ya, karena putri menolak hadiah yang diberikan raja hingga akhirnya kalung itu terjatuh dan permata pun bercerai-berai di lantai. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ya, tidak menghargai pemberian orang tua dan tidak sopan serta kasar. Nah, sekarang ayo berlatih. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ayo berdiskusi, carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian, tulislah informasi yang kamu peroleh. Nah, di sini cerita fiksi ya, informasi tentang cerita fiksi. Cerita fiksi, cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Karya sastra ini biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dari penulis. Nah, sekarang apa ciri-ciri cerita fiksi? Ya, ciri-cirinya adalah 1. Fiksi memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. 2. Fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang. Ya, bersifat subjektif. 3. Fiksi menyasar emosi atau perasaan membaca. 4. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. 5. Biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ayo mengamati. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Ya,
Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompokmu dapat melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Percobaannya mendorong dan menarik meja. Tujuannya membedakan gaya dan gerak. Alatnya adalah meja. Langkah pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Doronglah meja itu. Amati apa yang terjadi pada meja itu. Ya, yang terjadi pada meja itu saat didorong adalah meja bergerak dan berpindah tempat menuju arah depan. Kemudian percobaan yang kedua, tariklah meja itu. Amati apa yang terjadi pada meja itu. Ya, apa yang terjadi pada meja itu? Ya, meja bergerak dan berpindah tempat ke arah belakang. Kalau pada gambar, mejanya mendekati Udin. Ayo tuliskan hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Ya, tentunya meja akan bergerak dan berpindah tempat. Kemana arah meja saat didorong? Meja akan bergerak dan berpindah tempat menuju arah depan. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Ya, meja akan bergerak dan berpindah tempat. Kemana arah meja saat ditarik? Ya, arah meja bergerak ke arah belakang. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Contoh misalnya dorongan atau tarikan. Seseorang mendorong meja dengan gaya tertentu sehingga menyebabkan benda bergerak. Gaya sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak karena yang dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan gaya tersebut. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contoh, bermain panahan kita memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk
memudahkan anak panah terlontar jauh dan cepat. Gerak merupakan realisasi dari gaya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.